Halo, selamat siang. Siang, Kak. Oke, dengan siapa kali ini saya berbicara? Baik, perkenalkan nama saya Kayla Zahin Aurelia, bisa dipanggil Kayla, Kak. Oh, Kak Kayla. Oke, kenalin Kak Kayla. Aku Nadia. Terserah Kak Kayla mau manggil aku kayak Kak atau Bu atau apapun terserah. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Kak Kayla di sesi konseling kita hari ini. Oke, Kak. Salam kenal, Kak, sebelumnya. Oke, selamat malam juga. Oke Kak Kayla, kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Kayla akhir-akhir ini apa sih? Kebetulan kesibukan saya akhir-akhir ini paling kalau nggak ke kampus ya ngerjain tugas aja sih, Kak. Kak Kayla lagi kuliah ya? Iya, Kalau boleh tahu dari kampus mana nih? Sama semester berapa Kak Kayla? saya dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan saya sekarang lagi masuk ke semester 3, Kak. Oh, semester 3, lagi Iya. hektik-hektiknya ya pasti. Iya, lagi ada tugas obser gitu lah, Kak, jadi agak sibuk. Ya baik. Oh iya, tadi kan Kak Kayla kesini pastinya nggak sendirian ya? Ada temennya yang di depan itu temennya Kak Kayla bukan? Oh iya, tadi kebetulan itu teman saya. Oke. Jadi tadi perjalanan ke sini Kak Kayla gimana? Sebelumnya tadi dari perjalanan pertama tuh lancar, Kak, cuman nggak tahu kenapa nyampe gang depan tadi tuh ada mobil yang pas-pasan gitu, kebetulan gangnya tuh sempit jadinya macet. Terus tadi juga karena rame banget nih, motor saya juga sempat kesenggol gitulah, Kak, sampai baret. Tapi Kak Kayla sama temen Kak Kayla baik-baik aja kan? Nggak Iya, apa-apa. alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, Kak Kayla, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik, cuman nggak tahu kenapa saya agak ngerasa capek, Kak. Capek ya? Kira-kira kenapa tuh capeknya hari ini? Mungkin karena tadi saya kelas dari pagi sampai sore, terus belum lagi tadi saya sempat ke kos teman saya buat ngerjain tugas kelompok. Terus habis itu yang bikin capek lagi tuh belum lagi nanti kalau saya nyampe kos, saya harus cuci baju, beres-beres kos. Jadi bikin capek. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kan hari ini hari Sabtu ya? Kok ada kelas sih, bukannya libur ya harusnya? Oh iya, kebetulan ini tadi tuh kelasnya tuh kelas pengganti, ya. Oh, kelas pengganti. Iya. Oke. Pasti padat banget ya hari-harinya Kak Kayla nih, minggu-minggu ini. Iya, lumayan padat. Oke. Oke, Kak Kayla kan hari ini capek banget nih ya kelihatannya ya. Biasanya kalau Kak Kayla lagi lelah atau lagi capek tuh apa sih yang biasanya Kak Kayla lakukan untuk menenangkan diri Kak Kayla? Biasanya sih kalau saya udah selesai melakukan semua kegiatan itu, saya paling tidur, habis itu saya scroll sosmed, atau enggak saya ngegame sih, Kak, karena saya suka ngegame. Kita ngegame ya? Iya. Oh, ngomong-ngomong game apa nih? Gua boleh tahu. Akhir-akhir ini saya lagi suka main Roblox sih, Kak. Oh, Roblox. Iya. Oh, lagi booming-boomingnya juga ya? Iya Gitu. benar. Biasanya saya mabar sama temen saya. Oke. Baik. Oh iya, Kak Kayla. Tadi kan kamu bilang kalau mau kesini agak buru-buru ya? Iya, Kak, aku buru-buru makanya tadi waktu makan siang saya percepat makannya. Oke. Terima kasih ya udah berusaha datang tepat waktu. Itu nunjukin kalau kamu udah mau serius nih dengan sesi konseling kita hari ini. Iya, Kak, sama-sama. Oke. Kamu masih ngerasa lapar atau sudah cukup kenyang? Udah cukup kok, Kak. Udah cukup kenyang. Oke, baiklah. Nanti kalau sewaktu-waktu butuh istirahat atau mau minum atau mau makan lagi, kamu boleh bilang ya ke aku. Jadi kita nanti bisa santai aja di sini. Iya, Kak. Jadi gimana nih perasaanmu sekarang setelah duduk di sini? Masih agak tegang atau sudah mulai sedikit lebih santai? Awalnya tadi tegang sih, Kak, terus sekarang saya udah merasa agak lebih rileks. Oke, bagus. Itu yang saya harapkan dan pastinya kamu juga mengharapkan hal itu juga ya. Iya. Kalau gitu kita bisa mulai perlahan masuk ke hal-hal yang ingin kamu bicarakan hari ini ya. Iya, Kak, boleh. Oh iya Kak Kayla, sebelum kita mulai lebih jauh percakapan kita hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita akan menjalani sesi konseling kita hari ini ya. Iya. Jadi pertama, saya ingin menegaskan bahwa apapun yang Kak Kayla ceritakan di sini akan bersifat rahasia.
Yang artinya saya tidak akan menyampaikan cerita Kak Kaila ini ke orang lain, termasuk teman Kak Kaila atau keluarga Kak Kaila, kecuali dengan seizin Kak Kaila sendiri. Nah, satu-satunya pengecualian adalah jika ada hal-hal darurat yang menyangkut keselamatan dari Kak Kaila sendiri atau orang lain. Tapi di luar itu, semua yang kita bicarakan di sini akan tetap aman dan pastinya Kak Kaila saya harap merasa aman di tempat ini. Terus Kak Kaila juga bebas mengungkapkan perasaan Kak Kaila hari ini, pikiran Kak Kaila, bahkan hal-hal yang selama ini Kak Kaila simpan sendiri, itu akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya sedang kamu alami. Oke Kak, saya agak sedikit lebih tenang. Oke, bagus. Nah, yang berikutnya mengenai waktu. Jadi setiap sesi konseling yang berlangsung itu biasanya sekitar 30 menit itu udah cukup. Jadi tidak terlalu panjang, tapi cukup untuk kita membicarakan hal-hal yang penting dan melakukan latihan-latihan kecil juga nantinya pasti. Jadi nanti kalau misal waktunya hampir habis, saya akan memberitahu Kak Kaila supaya kita bisa menutup pembicaraan kita dengan baik. Baik Kak. Oke, dan satu hal lagi, kamu tidak harus langsung cerita hal-hal yang berat. Jadi kita bisa mulai dari apa yang paling mudah atau apa yang paling mengganggu pikiranmu saat ini, belakangan ini. Jadi kita jalani perlahan sesuai kenyamanan. Terus di sini juga tidak ada yang namanya menghakimi. Jadi saya harap kamu terbuka banget di sini, dan saya di sini juga ada untuk mendengarkan dan menemanimu untuk mencari jalan keluar hari ini. Oke, Kak Kaila. Jadi apa nih yang membuat Kak Kaila merasa gelisah belakangan ini? Jadi gini Kak, setiap kali ada temen yang minta tolong, itu entah kayak ngerjain tugas, pinjam barang, atau enggak kayak minta jemput, kayak gitu tuh sebenarnya tuh kadang saya tuh merasa keberatan. Tapi tuh gimana ya, saya tuh mau nolak. Tapi tuh saya takut buat bilang enggak, buat bilang tidak tuh saya takut. Karena saya tuh mikirnya kalau misalnya saya menolak dan bilang tidak sama mereka tuh, mereka bakal marah, terus nggak mau temenan lagi sama aku. Oke. Jadi kamu merasa terjebak ya di antara bilang enggak, mau nolak gitu, tapi justru kamu malah mengiyakan. Iya Kak, dan setelah itu tuh biasanya saya tuh suka kesel sama diri saya sendiri, kayak saya merasa kayak orang lemah gitulah Kak, nggak berani nolak. Oke. Jadi ini masalahnya itu kamu gara-gara ini ya, jemput teman kamu itu ya? Iya, itu salah satunya. Kalau boleh tahu nih, kamu tuh jemputnya emang sering atau gimana nih? Kok sampai kayak gini? Iya, jadi setiap kali saya berangkat ke kampus tuh saya pasti dimintain tolong untuk menjemput dia. Dia pasti kontak saya untuk minta jemput kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tuh nggak masalah Kak kalau misalkan ngejemput, apalagi dia tuh teman saya sendiri juga kan. Dia juga kasihan, dia nggak bawa motor. Nah, tapi itu kadang tuh yang bikin saya kesel. Kalau misalnya saya jemput, terus saya sudah sampai di tempat atau di kosnya dia tuh ternyata belum siap. Jadi tuh saya biasanya masih nungguin kayak 30 menit dan beberapa menit itulah Kak, buat tunggu dia siap dulu baru kita berangkat. Nah, akibat nunggu dia itu, walaupun saya berangkatnya lebih awal, nah itu jadinya saya telat sampai kampus tuh. Kalau nggak mepet jamnya pasti telat, kayak udah ada dosennya kayak gitu. Jadi tuh saya suka kesel, tapi itulah Kak, saya pengen nolak tapi saya bingung gimana. Oke. Kalau boleh tahu ini emang teman Kak Kaila nggak bisa bawa motor ya? Atau emang dia itu sukanya nebeng? Kayaknya dia setahu aku bisa bawa motor, cuman kayaknya sama orang tuanya emang belum dibawain motor, mungkin karena apa ya, belum punya SIM. Belum punya SIM. Oh iya ya, kalau di kota kan emang harus ada SIM-nya ya kalau bawa Iya. sepeda motor. Tadi kan Kak Kaila bilang biasanya dia tuh masih siap-siap, dari siap-siapnya itu pasti kan lama banget ya. Iya. Tapi Kak Kaila pernah nggak sih kayak bilang ke dia sekali kayak
kamu kok belum siap sih, padahal aku udah di sini loh, kayak gitu. Pernah nggak? Pernah sih Kak, waktu itu saya kayak apa ya, saya udah panik gitu loh, soalnya waktu itu tuh kebetulan jadwal saya tuh buat presentasi, jadi saya tuh panik kan. Kalau presentasi harus berangkat lebih awal lah, terus buat nyiapin materi atau enggak briefing sama teman-teman yang satu kelompok. Nah di situ tuh dia sama kayak gitu, dia masih siap-siapnya tuh lama, jadi itu waktu masih siap-siap itu saya chat dia, saya kan nunggu di depan, terus saya chat dia kayak ayo cepet dong soalnya aku buru-buru nih kayak gitu. Jadi itu termasuk bad habitnya dia ya, ke Kak Kayla seperti itu. Oke. Oke Kak Kayla ya. Coba kita masuk lebih dalam ya. Jadi saat teman Kak Kayla itu minta tolong nih, apa yang ada di pikiran Kak Kayla pertama kali? Kalau aku nolak dia, mungkin dia bakal benci aku, terus dia bakal ngomongin aku di belakang Kak, dan aku bisa kehilangan teman-teman. Aku overthinkingnya kayak gitu sih Kak. Emang jadi orang gak enakan itu pikirannya pasti kemana-mana juga ya, overthinkingnya pasti kayak gitu. Iya. Oke, jadi saat pikiran itu muncul nih, apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Kadang tuh saya suka ngerasa dada saya tuh sesak, terus saya suka keringat dingin, terus jantung saya tuh rasanya kayak dada tuh kenceng banget, kayak mau meledak rasanya. Gitu. Terus akhirnya perilakumu kayak seperti apa? Mungkin biasanya tuh saya bilang tuh kayak iya, meski sebenarnya tuh pengen teriak gitu lah Kak, aku tuh capek, jangan bebanin aku, kadang tuh aku pengen berangkat sendiri gitu. Gitu ya. Iya sih ya, apalagi kalau misal di hari itu lagi hektik banget nih, terus ada kejadian kayak gini, pasti kamu lebih ngerasa capeknya double-double ya pasti. Iya Kak, sedih banget. Oke, aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain kok. Itu pasti sulit banget kita ngadepin hari itu pastinya. Oke, jadi aku mendengar betapa berat perasaan kamu nih. Jadi ada lingkaran di antara pikiran yang menolak, itu nanti kamu berpikirnya takut dibenci, terus lalu muncullah rasa takut yang luar biasa, dan akhirnya kamu memilih untuk bilang iya, atau kamu melakukan hal itu kembali ke dia gitu. Oh gitu. Oke, Kak Kayla, mari kita coba uji pikiran itu ya. Apakah benar setiap kali Kak Kayla itu menolak, teman Kak Kayla itu pasti langsung membenci atau enggak? Mungkin nggak semua sih, ada juga teman yang ngerti kalau saya tuh biasanya tuh sedang sibuk, sedang apa ya, ada keperluan lain juga, jadi saya nggak bisa kalau setiap saat harus nungguin dia itu gitu. Oke, bagus. Jadi pikiranmu yang pasti dibenci itu nggak selalu benar kan? Jadi kalau gitu, bisa nggak kita buat alternatif atau jalan tengah pikiran yang lebih sehat untuk pikiran Kak Kayla sendiri? Mungkin kalau saya nolak dengan sopan, ada kemungkinan dia bisa terima kalau saya menolak buat jemput dia. Ya, tepat sekali itu. Itu pikiran yang lebih realistis ya pastinya. Tidak menolak orangnya, tapi menolak permintaannya untuk menjemput seperti biasanya. Iya. Oke, Kak Kayla. Jadi perilaku yang membuat Kak Kayla mengorbankan diri Kak Kayla sendiri itu perilaku yang pasif. Perilaku agresif ya, bisa menyakiti orang lain. Nah, asertif artinya kamu bisa menyampaikan pikiran dan perasaanmu itu dengan jujur dan secara terhormat, dan pastinya tidak menyakiti siapapun termasuk temanmu itu. Jadi saya masih bisa bilang tidak,
tapi dengan cara yang baik gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Jadi, kamu berhak untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah dalam diri kamu sendiri. Oke, mari kita coba latihan ya. Jadi, saya berperan sebagai temanmu nih. Misal, saya ini temanmu yang kamu jemput tiap hari itu. Oke. Saya bilang gini nih ke kamu, tolong dong jemput aku lagi butuh kamu banget nih. Tapi aku belum siap. Gimana, boleh nggak? Bagaimana kamu menjawab biasanya? Biasanya saya bilang iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang coba kita dengan latihan asertifnya ya. Ingat, kontak mata, suara yang tenang, dan kata-kata jelas. Kamu boleh tarik nafas dulu. Maaf ya, aku sebenarnya nggak bisa jemput kamu. Karena kalau aku jemput kamu dan keadaan kamu belum siap, aku harus nungguin kamu lama. Sedangkan hari ini aku ada jadwal presentasi, jadi aku harus nyiapin materi lebih awal sebelum jam masuk. Oke, bagus sekali Kak Kayla. Jadi gimana perasaanmu setelah mengatakannya? Wah, rasanya aneh sih kak, tapi kayak deg-degan gitu. Tapi rasanya ada beban yang terlepas. Oke, baik. Oke, saya coba contohin ya jawaban dari teman Kak Kayla. Iya. Aku ngerti kamu hari ini ada presentasi. Kan hari ini juga aku ada presentasi juga. Kamu juga tahu kan itu. Oke, kalau gitu aku siap-siap lebih awal deh biar kamu jemputnya nanti di sini aku udah posisi siap. Gimana? Ternyata bisa terdengar tegas, tapi tetap ramah ya kak. Ya, betul sekali. Oke Kak Kayla, tadi kamu udah berani nyoba ya bilang seperti itu. Suaramu juga jelas, kata-katamu juga udah baik kok. Jadi kalau menurut saya itu nggak menyinggung pihak lain juga. Dan kalau dilatih lagi, pastinya kamu akan makin percaya diri. Dan saya pastinya juga akan bangga kalau kamu bisa berani untuk melewati fase gak enakan ini. Terima kasih ya kak. Saya kira saya akan selalu jadi orang yang gak enakan. Tapi ternyata saya bisa kok bicara untuk menolak secara baik-baik. Mungkin nggak bisa langsung gitu berubah, cuman pelan-pelan saya akan coba terapin untuk kalau misalnya emang saya sibuk atau nggak bisa, terus saya bilang enggak ketika ada temen yang minta tolong. Dan tentunya saya pakai bahasa yang baik dan bisa buat mereka tuh mengerti kalau emang saya tuh nggak bisa. Oke, baik banget. Oke, baik. Jadi tuh kamu tuh bukan gak enakan sebenarnya. Jadi selama ini kamu tuh hanya terjebak dalam pikiran yang salah. Jadi sekarang kamu udah mulai bisa nih untuk mengubahnya seperti apa yang kamu bicarakan. Baik kak, saya akan terus mencoba meski masih ada rasa deg-degan. Iya, nggak apa-apa. Kan perlahan ya, nggak langsung di hari itu juga langsung bisa. Iya. Oke, Ayla. Untuk minggu ini, coba lakukan satu perilaku asertif di kehidupan nyata. Pilih situasi sederhana, misalnya tadi menolak permintaan teman Kak Ayla untuk menjemput seperti biasanya di kosnya, atau hal lain yang misalnya Kak Ayla itu merasa kalau ini aku bisa nolaknya nih, tapi aku masih nggak enak untuk bicara langsung di depan mereka gitu. Lalu nanti Kak Kayla juga bisa mencatat apa yang Kak Kayla rasakan sebelum dan sesudah mengatakan hal itu. Oke, baik kak. Saya akan coba meski masih merasa deg-degan. Gak apa-apa, itu wajar kok. Ingat ya, keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski ada rasa takut.
Baik Kak Kaila, gimana nih kesan Kak Kaila setelah sesi konseling hari ini? Saya merasa lebih ringan sih kak, lebih rileks. Awalnya saya takut banget kayak apa ya, nolak permintaan temen yang kayak gitu. Tapi setelah tadi ada latihan dikit nih sama kakak, saya tuh ternyata saya tuh bisa loh bicara secara apa tadi kak, asertif. Iya, sertifikat. Menolak dengan baik. Kalau misalnya saya emang nggak bisa bantu, rasanya tuh seperti saya menemukan suara saya sendiri. Saya tuh jadi nggak ada yang saya pendem gitu. Saya tuh jadinya kayak bantu orang tuh tanpa ada yang saya pendem, kayak sebenarnya tuh aku nggak bisa, tapi aku nggak bisa nolak juga gitu intinya. Oke, bagus, itu pencapaian yang besar Kak Kaila. Harapan saya tentunya teruslah latihan dan minggu depan kita akan lihat hasil perkembangan Kak Kaila kayak gimana. Sesuai catatan yang Kak Kaila tadi saya suruh ya pastinya. Oke kak, baik. Jadi terima kasih Kak Nadia. Setelah sesi konseling hari ini, saya jadi lebih percaya diri, walaupun nggak langsung gitu ya. Mungkin saya lebih percaya diri nanti untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih juga ya kamu sudah mau berlatih hari ini dan mengutarakan semua masalah kamu juga hari ini ke saya. Baik, saya rasa udah cukup ya sesi konseling kita hari ini. Udah 30 menit kita konseling hari ini. Jadi saya ingin menutup sesi konseling kita hari ini, dan kalau misal nanti Kak Kaila ada yang ingin dibicarakan lagi nih lebih lanjut, Kak Kaila bisa menghubungi saya lagi dan kita bisa menjadwalkan hari apa untuk Kak Kaila konseling gitu. Iya kak, nanti pasti kalau saya butuh konseling lagi pasti butuh karena untuk melihat perkembangan saya nantinya gimana. Nanti saya kontak kakaknya lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Kaila. Hati-hati di jalan, semoga kedepannya Kak Kaila lancar-lancar. Iya kak, terima kasih. Oke, terima kasih juga.